terima kasih udah klik video ini. Jadi hari ini aku akan membagikan suatu kasus misterius di mana dari awal terjadinya kasus pembunuhan ini sampai detik ini pelakunya itu belum diketahui siapa. Gila gak sih? Bukan cuma itu aja, bahkan cara dia membunuhnya itu juga membuat geleng-geleng kepala gitu loh. Nah, jadi tanpa lama lagi, mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kasus misterius ini terjadi pada tahun 1935 sampai 1938. Jadi ada sekitar 3 tahun, di mana dia terjadi di Kingsbury, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1930, Cleveland merupakan wilayah yang sangat suram, berbahaya, dan menakutkan. Ditambah depresi yang terjadi pada tahun 1930, menyebabkan Cleveland banyak sekali dihuni oleh para gelandangan dan juga orang-orang miskin. Sebagian wilayah Cleveland dibuat sebagai hunian ala kadarnya oleh para gelandangan dan tunawisma, sedangkan sisi timur Cleveland dibuatlah tempat judi, bar, dan juga rumah bordil. Bukan hanya suram dari sananya saja, tetapi Cleveland juga menjadi daerah yang paling menakutkan. Cleveland juga diteror oleh pembunuhan berantai yang disebut sebagai The Cleveland Torso Murder. Tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke korbannya. Korban The Cleveland Torso Murder itu dikatakan ada 12 orang. Tetapi orang-orang percaya sebenarnya lebih dari 12 orang yang dibunuh oleh The Cleveland Torso Murder. Mungkin karena tidak ada bukti resmi atau bukti jelas, sehingga kepolisian menyebutkan bahwa korban resmi yang dibunuh oleh si Cleveland Torso Murder itu berjumlah 12 orang. Nah, epicnya, dari 12 korban nih, yang diketahui identitasnya itu cuma 3 orang aja. Sisanya ya tidak dapat diidentifikasi. Jadi kayak polisi kasih korbannya yang tidak ada identitas itu sebagai John Doe untuk cowok dan Jane Doe untuk cewek. Nah, sebelum aku masuk ke korban pertama, aku mau kasih tahu juga, di sini korbannya itu merupakan gelandangan dan juga PSK. Mungkin karena itu juga kali ya, jadi kayak identitasnya itu nggak bisa diketahui dengan jelas, karena ya gelandangan, PSK biasanya kan mereka itu nggak ada catatan sipil, dan juga kalau misalnya ngilang juga orang bodoh amat gitu nggak sih? Menurut aku kayak gitu ya, makanya untuk kepolisian mencari identitas siapa sih korbannya agak sulit ya karena faktor tadi. Apalagi karena depresi, banyak banget orang yang keluar masuk ke daerah tersebut. Jadi nggak bisa dicatat satu persatu siapa sih penduduk yang ada di Cleveland tersebut. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja korban pertama. Korban pertamanya bernama Edward Andrassy, di mana ia ditemukan tewas pada tanggal 23 September 1935 di Jacksonville, Kingsbury. Nah, ia ditemukan dengan cara kepalanya terpenggal di dekat tubuhnya, jadi kayak kepalanya itu dikubur sedangkan tubuhnya tidak. Selain itu juga ditemukan bahwa kemaluannya itu dipotong, jadi kayak dikebiri. Nah, dari catatan kepolisian, ternyata Edward itu udah sering ditangkap oleh kepolisian diakibatkan alkohol, perkelahian, dan juga membawa senjata secara diam-diam. Untuk penyebab kematiannya, menurut autopsi, kematian Edward itu disebabkan oleh kepalanya yang dipenggal dan juga pendarahan. Korban berikutnya ditemukan di hari yang sama, yaitu pada tanggal 23 September 1935. Tetapi sayangnya, identifikasi tidak dapat dilakukan. Jadi kita tidak tahu siapakah korban kedua ini. Tapi kepolisian memberikan nama John Doe 1 untuk memberitahu bahwa korban kedua itu adalah John Doe 1. Nah, ia juga ditemukan dengan cara kepalanya dipenggal dan juga dikebiri. Nah, dipercaya sebenarnya si John Doe 1 ini merupakan korban pertama dari The Cleveland Torso Murder. Tapi ia ditemukan setelah ditemukannya si Edward Andrassy. Makanya ia disebut korban kedua. Tapi kalau misalnya menurut catatan kematian, bisa disimpulkan bahwa John Doe 1 merupakan korban pertama dari si Cleveland Torso Murder. Korban ketiga merupakan korban wanita pertama dari The Cleveland Torso Murder. Ia bernama Florence Jennifer Polillo, merupakan wanita malam berusia 43 tahun yang ditemukan tewas pada tanggal 26 Januari 1936. Yang epicnya nih ya,
tubuhnya itu kan dimutilasi. Jadi kepalanya dipenggal, tubuhnya dimutilasi. Tubuhnya yang dimutilasi itu disebar di antara 2315 sampai 2325 20th Street Broadway. Jadi kayak disebar gitu loh. Nah, tubuh yang disebar ini itu dibungkus pakai koran. Jadi kayak tubuhnya masing-masing itu dibungkus pakai koran, lalu ditaruh di keranjang buah. Terus diletakkan gitu aja di antara 2315 sampai 2325. Dan sampai sekarang kepalanya itu belum ditemukan di mana. Gila gak sih? Jadi kayak udah dimutilasi, dibuang gitu di beberapa daerah, dan kepalanya belum ditemukan. Oke, kita lanjut ke korban berikutnya. Korban keempat diberikan nama John Doe II karena ia juga tidak diketahui siapakah identitasnya. Ia ditemukan pada tanggal 5 Juni 1936 di Kingsbury Run. Nah, badannya itu ditemukan di suatu bangunan. Ini aku nyontek aja ya, karena namanya susah banget. Oke. Badannya ditemukan di depan Nickel Plate Railroad Police Building, sedangkan kepalanya ditemukan terpisah dari badannya di East 55th Street Bridge. Jadi kayak kepalanya di sini, badannya di sini gitu. Jadi kayak terpisah. Selain John Doe II, ia juga diberikan nama sebagai The Tattooed Man. Kenapa? Karena di badannya ditemukan 6 buah tato. Makanya kepolisian memberikan dia julukan sebagai The Tattooed. Dari hasil otopsi, sama seperti korban sebelumnya, penyebab kematiannya itu karena kepalanya itu dipenggal. Lalu juga badannya itu dimutilasi. Nah, untuk korban ke-5, 6, dan 7, kurang lebih cara pembunuhannya itu sama. Yang membedakan itu hanya tempatnya dan waktu kejadian. Terus mereka sama-sama tidak dapat diidentifikasi siapa. Jadi kita langsung aja lanjut ke korban ke-8, yaitu Rose Wallace. Rose Wallace merupakan korban kulit hitam pertama yang dibunuh oleh The Cleveland Torso Murder. Sebenarnya kepolisian itu tidak yakin 100% bahwa wanita ini bernama Rose Wallace, atau ya tidak percaya kalau misalnya dia itu adalah Rose Wallace. Tetapi hal ini diakibatkan karena pernyataan si anak yang mengatakan bahwa itu adalah mamanya yang bernama Rose Wallace. Kepolisian itu sempat membawa kepalanya ke dokter gigi untuk diidentifikasi siapakah si wanita ini. Tapi ya karena mungkin belum canggih gitu ya, jadi kepolisian pun juga bilang ini tuh belum 100% bahwa dia adalah Rose Wallace. Jadi yang membuat si korban ini adalah Rose Wallace ya karena pernyataan anaknya tadi, kalau itu adalah mamanya yang bernama Rose Wallace. Untuk korban ke-9, 10, 11, 12 juga sama, tidak dikasih tahu siapa atau tidak dapat diidentifikasi siapa, makanya itu tidak perlu aku bahas lah ya, karena kurang lebih sama kok. Karena mutilasi dan juga dipenggal, jadi kita langsung lanjut aja ke suspek. Nah, nggak afdol nih kalau kita udah bahas latar belakang, korban, tapi kita nggak membahas pelakunya. Dari 9.100 investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, ditemukanlah 2 tersangka yang diduga sebagai The Cleveland Torso Murder. Yang pertama itu adalah Frank Dolezal. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1939 diketahui bahwa si Frank Dolezal ini pernah tinggal bersama Polilo, yaitu korban ke-3. Bukan cuma itu aja, ternyata ia diketahui mengenal Andresi dan juga Wallace. Makanya ia ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditahan lalu diinvestigasi di penjara. Dalam investigasi, ia mengatakan bahwa ia membunuh Polilo. Tetapi beberapa hari kemudian, ia menarik pernyataan tersebut. Lalu, kalian tahu nggak? Ternyata Dolezal itu ditemukan gantung diri di dalam selnya. Nah, setelah diautopsi, ternyata diketahui kalau tulang rusuk Dolezal itu patah. Jadi masyarakat percaya bahwa sebenarnya Dolezal itu tuh disiksa supaya mengaku bahwa ia adalah The Cleveland Torso Murder. Padahal ya dia bukan pelakunya. Nah, karena hasil otopsi ini akhirnya Dolezal ditarik dari semua tuduhan The Cleveland Torso Murder. Kalau gitu kita langsung masuk aja suspek kedua. Suspek kedua itu bernama Dr. Francis E. Sweeney. Nah, Dr. Francis E. Sweeney ini, aku sebut Sweeney aja ya supaya singkat gitu. Nah, Sweeney ini merupakan suspek rahasia dari Elliot Ness.
Jadi, Elliot Ness itu adalah kepala dan direktur keamanan untuk kasus The Cleveland Torso Murder ini. Sweeney merupakan suspek rahasia karena ternyata ia itu merupakan sepupu atau keponakan dari Congressman Cleveland pada saat itu bernama Martin L. Sweeney. Nah, mungkin sebelum aku masuk ke kenapa dia bisa disebut sebagai tersangka, aku masuk dulu ke latar belakangnya. Jadi, Sweeney ini lahir pada tanggal 5 Mei 1894. Nah, pekerjaannya, ia merupakan veteran pada Perang Dunia Pertama. Dan kalian tahu nggak sih, dia itu ada di bagian mana? Di bagian medis untuk amputasi. Maka ia dinilai memiliki kemampuan maupun ilmu untuk melakukan anatomi tubuh. Bukan cuma itu aja, ia juga memiliki penyakit mental yaitu skizofrenia diakibatkan oleh masa lalunya yang sebagai veteran perang dunia itu. Dia juga menjadi pecandu alkohol dan juga istrinya sering bilang ia suka memukul anaknya. Kalau gitu kita loncat lagi setelah membahas latar belakangnya kenapa dia bisa dijadikan suspek, kita lanjut ke investigasi yang dilakukan oleh Elliot Ness. Nah, jadi Elliot Ness itu melakukan tes poligraf, yaitu tes untuk kejujuran gitu ya. Nah, 2 kali tes yang dilakukan dan dua-duanya itu dinyatakan kalau Sweeney gagal. Jadi kayak Sweeney itu dari tes tersebut dia katakan kalau dia memang si pembunuhnya. Tetapi karena Sweeney merupakan keponakan dari Congressman yang berkuasa pada saat itu, makanya si Elliot ini membebaskan Sweeney. Ya, dibebaskan. Terus sudah dibebaskan, nah disinilah korban ke-11 dan 12 itu secara bersamaan terjadi. Jadi kayak Sweeney itu sengaja banget menempatkan korban ke-11 dan 12 itu di depan kantor Elliot Ness untuk menunjukkan kalau Elliot Ness itu nggak bisa nangkep dia. Kayak gitu, sampai dicemooh. Nah, setelah beberapa bulan, akhirnya Sweeney itu menyerahkan diri. Tapi bukan menyerahkan diri kalau dia itu ada pelakunya, bukan. Tapi dia lebih menyerahkan diri ke rumah sakit jiwa karena penyakit mentalnya tadi. Jadi bukan karena dia pembunuhnya, tapi karena dia mempunyai penyakit mental. Selama Sweeney ditahan di rumah sakit jiwa tersebut, tau gak sih, secara dramatis, kasus pembunuhan itu juga hilang. Jadi ya, Sweeney ditangkap, tidak ada lagi pembunuhan yang terjadi di Cleveland. Ia meninggal pada tanggal 9 Juli 1964, meskipun ia dicurigai sebagai tersangka dari pembunuhan ini, tetapi tidak ada bukti 100% yang mengatakan bahwa dia tersangkanya. Oleh sebab itu, dia bebas dari tuduhan tersangka, karena memang tidak adanya bukti. Kepolisian tetap berusaha mencari bukti-bukti untuk menemukan siapa sih pelakunya. Bahkan pada tahun 1938, ada seorang gelandangan bernama Emil Fronek itu mendatangi kantor polisi. Ia mengatakan bahwa pada tahun 1935, ia pernah ditawarkan obat oleh seorang dokter yang lokasinya itu ada di 50 East Broadway Street. Polisi akhirnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Fronek. Tetapi pada saat itu, ketika dilakukan pencarian, tidak ditemukan kantor yang dimaksud. Makanya, polisi menganggap bahwa pernyataan si Fronek ini tidak ada hubungannya sama kasus pembunuhan ini. Jadi ya udah dibiarin gitu aja. Setelah 70 tahun kemudian, seorang case expert bernama James Badal, ia melakukan recheck ulang atas pernyataan Fronek dan langsung pergi ke daerah yang dimaksud. Setelah dicari, ternyata ada di bagian ujung, di ujung dari Broadway Street itu, sebuah bangunan modis, jadi bukan kantor ya, tapi bangunan modis yang digunakan untuk praktek si dokter Sweeney. Jadi kayak polisi tuh ngirain itu kantor, tapi sebenarnya bukan kantor, tapi kayak bangunan rumah biasa yang modis yang dibuat menjadi kantor. Coba deh kalian bayangin, kalau misalnya pada saat itu ya, polisi bener-bener ngecek, pasti pelakunya tuh udah ketangkap gitu ya. Tapi ya udah, kita mau gimana lagi, ya udah terjadi gitu kan. Nah, jadi setelah dicek, akhirnya diketahuilah bahwa benar si Sweeney itu pernah melakukan praktek di sana. Bahkan dia juga sebagian besar korbannya itu dilakukan di sana, dimutilasi di sana. Jadi bukan di tempat ditemukannya, tapi di sana. Nah, dari semua bukti yang telah dikumpulkan, James Badal yakin dan percaya kalau Sweeney merupakan tersangka, bukan pelaku dari pembunuhan The Cleveland Torso Murder. Tapi yang disayangkan adalah
karena kejadiannya tuh udah lama dan memang tidak ada bukti yang beneran 100% akurat mengatakan Sweeney itu adalah pelakunya, jadi kan cuma kecocokan-kecocokan doang, makanya tetap dianggap bahwa kasus ini itu unsolved atau tidak terpecahkan karena suspek atau pelakunya itu tidak dapat ditemukan siapa. Nah, untuk dedikasi ke korban-korbannya dan juga sebagai bukti bahwa kasus ini merupakan kasus terbesar yang pernah terjadi di Cleveland, maka dibuatlah suatu pajangan yang ada di Museum Cleveland. Jadi di Museum Kepolisian Cleveland. Dibuat pajangan untuk mengenang para korban. Nah, menurut kalian, apakah Sweeney itu memang benar pelakunya? Atau mungkin ada pelaku lain? Coba kalian komen dan kalian kasih teori kalian mengenai siapa sih pembunuhan dan apa sih motif dari pembunuhan The Cleveland Torso Murder. Kalau gitu, aku pamit undur diri. Makasih semua. Bye-bye.